Bang Said, saya mau tanya dulu Bang. Abang Ya, jadi orang silakan. Islam berapa tahun Bang? Saya 34 tahun, Bang. 34 tahun jadi orang Islam. Sholat, mendalami Al-Quran. Iya, Oke. iya, Bang. Apa Sholat. buktinya Bang? Bisa nggak Abang membacakan atau membunyikan ayat-ayat ketika Anda sholat atau bagaimana? Untuk mengindikasi, bukan untuk nyuruh Islam ya. Tetapi untuk membuktikan atau mengindikasikan bahwa memang benar Anda pernah 34 tahun jadi orang Islam. Silakan Bang. Ya, saya coba ya. Mudah-mudahan saya masih hafal. Soalnya sudah 5 tahun saya bertobat ya. Coba 5 kita, tahun. Silakan. saya buka baca surat ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ar man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyus samawati wal ar wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sah, Bismillahirrahmanirrahim. sah, Bang, udah sah, udah, cukup Bang, cukup, udah sah, sudah sah. Oke Bang. Saya on cam ya Bang ya, saya on cam ya. Oke, baik. Ya, karena agak ini jadi. Yes, boleh. Karena sudah dikonfirmasi ya. Oke Bang, jadi sekarang ini Abang ini sudah jadi orang Kristen. Ya, puji Tuhan Bang, puji Tuhan. Sudah 5 tahun. Puji Tuhan, baik Bang. Jadi apa kira-kira Bang pesan Abang kepada orang-orang yang mungkin pernah atau dalam proses menjalani perjalanan seperti yang Anda sudah pernah lakukan Bang? Apa kira-kira pesan Anda kepada mereka Bang? Karena ada banyak sekali Bang, orang-orang yang sudah mulai meragukan agama Islam, mereka pengen masuk Kristen, tetapi masih ada penghalang-penghalang sehingga mereka masih menunda-nunda. Apa pesan Anda kepada mereka Bang? Silakan. Ya, yang pertama adalah bahwa kita harus akui, terutama saya pribadi, pada saat saya menjadi seorang Muslim, saya bukan tidak bisa mengaji, melainkan memang saya tidak pernah mencari tentang makna apa yang saya baca. Jadi selama saya jadi Islam, memang saya selalu mengaji. Bahkan kami setiap malam Jumat itu selalu sholat maghrib ya sama istri, itu selalu rutin kami membaca, menghadiahkan ya surat Yasin kepada kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal. Itu kami rutin. Tetapi memang kadang-kala kami tidak pernah berusaha mencari tentang apa makna di dalam original teksnya itu. Nah, tibalah saatnya pada saat itu terjadi ya, karena memang waktu saya lulus dari SD ya, Bang Edi, saya kemudian 3 tahun ya mondok di Madrasah Sanawiyah ya pada saat itu 3 tahun ya. Jadi saya selama menjadi seorang Muslim ya, saya dibilang di dalam ibadah ya taat. Artinya memang saya bolong-bolong itu mungkin hanya terhitung. Jadi artinya baik sholat tahajud, sholat duha itu masih saya menjalankan itu walaupun saya sudah punya istri. Jadi artinya ini kegiatan yang rutin saya lakukan sampai saya memiliki seorang istri dan anak. Ini masih rutin. Bahkan saya setelah punya istri pun dan anak, saya masih ikut pengajian tausiah setiap malam Jumat ya, saya ikut. Ya. Jadi artinya adalah pada saat kebenaran itu datang kepada keluarga kami, memang ini suatu hal mujizat ya, mujizat Pak Edis. Bahkan saya sendiri pun nggak pernah mimpi untuk menjadi orang Kristen. Karena memang secara pribadi saya menolak. Bahkan kalau jujur saya sangat menertawai ya, saudara-saudara waktu itu, gimana mereka nyembah Tuhan. Orang Tuhan yang metong itu pertanyaan saya dari dulu. Tapi memang lagi-lagi memang bukan Tuhan yang memilih ya, bukan kita yang memilih, tapi memang itulah cara Tuhan untuk membukakan kita, itu nyata. Jadi awalnya itu kakak saya Bang Edis menikah dengan salah seorang dari Katolik ya. Kemudian karena kami tidak merestuinya, pacarnya ini kemudian masuk Islam, menikah secara Islam. Karena kalau nggak menikah secara Islam kami nggak akan setuju kan, artinya mereka menikah secara Islam. Nah, selang waktu 2 tahun, saya selalu ingatkan kakak saya bilang, ajari dia sholat, saya bilang ajak dia untuk percaya, karena memang kami dari kecil dididik untuk ngaji gitu. Baik walaupun kakak saya nggak pernah mondok, tapi ya dia juga adalah Muslim yang taat. Tetapi 2 tahun kemudian yang saya kaget adalah kok tiba-tiba malah saya tahunya dari kakak saya yang kedua bahwa dia sudah pindah agama.
Sakit hati saya teman-teman ya. Kecewa, saya juga sama kecewa. Bahkan saya secara pribadi sudah mengklaim bahwa saya tidak pernah mengakui kakak saya ini. Malu teman-teman ya. Bahkan ini menjadi suatu hinaan bagi kami keluarganya, karena ini jadi olok-olokan baik di dalam keluarga maupun di dalam tetangga. Bahkan saya mau beli rokok aja ke warung malu. Ya karena ini merupakan suatu aib. Nah akhirnya saya marah, saya kesal, akhirnya terjadilah penolakan dari keluarga kami sampai akhirnya selama 2 tahun setengah. Jadi 2 tahun setengah ini kami nggak ada komunikasi. Nah dia dibuang dari keluarga dan gak ada komunikasi. Dah disitulah cara Tuhan ya. Jadi artinya pembelaan dari Tuhan itu memang nyata. Pada saat 2 tahun setengah ini mungkin di sini kami merasakan rindu. Saya juga sama, dia gimana kabarnya, karena gak ada komunikasi sama sekali. Apalagi orang tua saya ya, saya pun sebagai adiknya merasa kehilangan gitu kan. Pengen tahu kabarnya dia di mana, nggak tahu kami selama 2 tahun setengah itu. Sampai akhirnya saya juga gimana ya orang tua saya melahirkan ini gitu kan. Dan disitulah saya belajar membuka hati, Pak. Saya bilang, saya mau nerima dia. Jadi artinya, saya bilang agama itu bukan suatu paksaan, saya bilang. Jadi kalau memang dia memilih untuk untuk memilih keyakinannya, saya bilang, kenapa kami sebagai keluarga yang harus menghakimi dia? Saya bilang, kenapa nggak Allah turun langsung dan menghakimi dia? Gitu. Sehingga penghakiman itu dilimpahkan kepada kita, walaupun secara hati kita sakit pada saat itu, kehilangan keluarga kita. Dan saya situ bertanya-tanya, Tuhan, saya bilang, Allah, jika memang engkau Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa enggak kau hukum kakakku? Kenapa kami yang kau pakai menjadi penghukuman bagi kakakku? Saya yakin dia juga rindu gitu, pengen pulang. Dan akhirnya selama 2 tahun setengah itu kami dipulihkan lewat mujizat kesembuhan orang tua saya. 2019 ya, pada saat COVID varian Delta itu terjadi mujizat luar biasa. Nah kami dipulihkan, kakak saya juga pulang pada saat orang tua saya sakit. Saya singkat aja ya Bang Edis ya, saya singkat. Nah disitulah mujizat itu nyata, ya nyata. Karena waktu itu orang tua saya udah nggak ada harapan untuk hidup, tapi memang berkat doa kemudian bisa pulih kembali. Nah disinilah saya melihat dan menyaksikan waktu itu, saya bilang luar biasa ya doanya orang Kristen. Itu saya menyaksikan dengan mata itu, bahkan mengakui bahwa itu adalah mujizat. Tetapi apakah mujizat ini membuka hati saya? Tidak teman-teman, tidak. Masih berkeras ya? Masih berkeras, walaupun saya melihat itu. Bahkan akhirnya pada saat kami dipulihkan, kami akhirnya tukeran nomor, ya kami dipulihkan, kami komunikasi. Ada di titik saya pengen ngajak kakak saya balik lagi. Bayangkan itu. Saya mau telepon kakak saya bilang, saya mau bawa kakak saya balik lagi. Dia nggak mondok, saya mondok gitu kan. Saya mau coba dan saya pengen ngasih pemahaman kepada dia supaya dia balik lagi. Itu padahal saya sudah melihat mujizat. Nah malam itu saya telepon Bang. Malam itu saya telepon. Tetapi luar biasanya Tuhan, saya tanya, apa yang membuat kakak itu menjadi orang Kristen? Dan pada saat dia menjelaskan itu, saya sangat kaget lihat kesaksiannya. Jadi kakak saya itu kan memang bergerak usahanya di bidang perhotelan. Dan di dalam teman-temannya itu ada beberapa teman yang memang non-muslim. Abang tahu ya zaman Ahok 212 ya, 212. Saat itu kan orang-orang muslim berkumpul kan, membela agamanya. Dan gak sengaja dia melihat status dari temannya. Ya gini, jadi statusnya itu adalah, masa Tuhan kok dibela, bukan yang harus membela Tuhan itu kita ya. Nah kakak saya gak sengaja baca status itu, sehingga dia merenung, ya juga ya, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa Tuhan harus dibela? Bukan yang harus membela Tuhan itu kita ya. Dari situ akhirnya dia bertanya sama teman ini, sampai akhirnya diajak ke pendeta, dan akhirnya coba saya pengen tahu gimana ibadahnya Kristen. Dibawalah ke gereja. Untuk ibadah. Ya karena waktu itu gerejanya kan memang aliran karismatik Bang. Dan di situ dia cerita, saya nggak ngerti gitu. Padahal itu musik sukacita ya, sorak-sorai. Tapi pada saat pujian itu dia malah nangis Bang. Loh saya bilang kok bisa? Apa yang membuat kakak nangis? Harusnya kan heran gitu dengan ibadahnya kan. Tapi kok ini nangis? Apa yang membuat kakak nangis? Saya bilang. Saya nggak ngerti. Pokoknya waktu itu saya sedih aja, nggak ketahan gitu air mata itu. Saya bilang kok bisa ya? Apa? Saya kan pakai logika mikirnya ya. Kok bisa ya? Saya juga nggak ngerti. Nah akhirnya kakak saya dibawa ke ruangan setelah ibadah itu, dan akhirnya mereka mengatakan bahwa itu adalah zaman Roh Kudus. Kakak saya juga belum percaya. Dan akhirnya dia dengan pergumulan itu dibuat gelisah lewat itu. Akhirnya dia memutuskan untuk coba saya datang lagi kedua kali, sampai akhirnya dia menemukan kedamaian itu di ibadah yang kedua. Dan akhirnya dia memutuskan untuk percaya. Di situ saya bengong, Bang. Jadi awalnya yang niat saya mau ngajak kakak saya balik lagi, ternyata saya kok bisa ya? Kok bisa itu? Pertanyaan saya sampai ngeblank saya. Dan akhirnya dia menanyakan kepada saya tentang mujizat waktu itu. Coba saya mau tanya, mujizat itu apa sih?
Nah saya buka, menurut keyakinan saya yaitu Al-Quran. Nah Al-Quran ini kakak saya menganggap bahwa itu bukan mujizat tapi pedoman. Oke, saya setuju karena memang artinya ini bisa dibuktikan secara sains gitu. Kalau mujizat itu kan memang kuasa ilahi yang luar biasa ajaib gitu. Kalau memang Al-Quran kan nggak begitu ajaib. Oke lah, saya terima. Kemudian mujizat yang kedua apa? Membelah bulan. Oke, apa ceritakan? Saya ceritakan. Saat Nabi mendeklarasikan kenabiannya, banyak orang-orang Quraisy itu nggak percaya dan kemudian sampai mereka bertanya kepada pendeta Yahudi pada saat itu. Dan kata pendeta Yahudi bahwa kalau memang dia adalah nabi, harusnya dia dapat melakukan mujizat itu. Akhirnya dibawalah Mr. M ini kepada pendeta Yahudi dan akhirnya dia terdiam pada saat ditanya, maka turunlah wahyu. Tunjuklah bulan itu dengan jarimu, maka dengan izin Allah bulan itu akan terbelah. Nah, sekarang pertanyaan saya cuma, siapa saksinya? Saya bilang, saksinya orang-orang Quraisy dan pendeta Yahudi itu yang tertulis. Saya bilang, namanya memang nggak disebutkan namanya. Saya harus jujur kan? Ya, oke. Yang melihat bulan siapa aja? Ya semua dunia melihat bulan. Kenapa? Sumber yang lain nggak ada. Saya bengong bang. Saya bengong pada saat itu. Ya juga ya. Kenapa kok sumber lain nggak ada? Nah, melalui ini saya kemudian bertanya-tanya bang. Kemudian saya coba gali informasi-informasi tentang ajaran Islam. Awalnya cuma itu teman-teman. Sederhana kan? Dan di situ saya menemukan ketidakbenaran ya. Bagaimana ini kok bisa diikuti gitu dengan teladannya Nabi ya, yaitu tentang pernikahan, tentang di dalam surat Abasa 1 ya, tentang seorang yang buta datang kepadanya, padahal ingin belajar Islam. Kok bisa ya ada teladan ya seperti ini, sedangkan Yesus ada orang buta dia sembuhkan, tapi kok ini tolak. Kemudian dia mengajarkan berbohong itu nggak boleh, kok ini kok boleh gitu kan, memang nggak masuk akal buat saya gitu. Kok begini lah, dari situlah saya mulai ragu bang, nggak sholat. Saya menjadi orang yang nggak sholat itu selama dua bulan setengah. Jadi buat percaya kepada Yesus Tuhan juga memang saya sulit. Bagaimana saya nyembah manusia? Tapi saya udah ragu di keyakinan saya. Jadi begitu pencarian saya itu memang saya udah kok ada ya keyakinan seperti ini gitu. Bagaimana teladan ini kok nggak ada teladan yang nggak bisa kita ikuti? Contoh terhadap Aisyah kan, kita nggak bisa kan melakukan ini gitu, mengikuti ajaran ini. Artinya kalau kita ikuti ini ya bertolak belakang dengan kemanusiaan kita kan, logika kita begitu. Jadi kok ada bisa ataupun memang lebih dari 13. Sedangkan Tuhan menciptakan Adam itu pasangannya cuma Hawa, siapa lagi kan gitu. Nah, disitulah saya kemudian ragu Pak. 2 bulan setengah saya udah nggak sholat, istri saya sama sholat, orang tua saya juga masih sholat, saya diajak, saya bilang enggak, saya udah nggak yakin. Oh ya udah, nggak paksa mereka. Tapi saya juga bergumul aja sampai akhirnya saya bingung, kayak orang nggak punya agama gitu Pak. Tuhan saya siapa ya gitu kan.